selamat malam teman-teman. Selamat Selamat malam, Bu malam, Bu Tuti. Tuti. Ya, sebelum kita memulai supervisi akademik berbasis coaching, kita akan melakukan perkenalan diri dulu, nama, peserta instansi Bapak Ibu ya. Nah, pertama perkenalkan, nama saya Ninyoman Kutiwidari, saya di sini sebagai observer. Asal instansi saya adalah sekolah di SMA Negeri 1 Amlapura. Silahkan Pak Max ya, selanjutnya. Terima kasih Bu Tuti atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mahorib, asal instansi dari SD Negeri 9 Subagan. Pada praktik supervisi akademik berbasis coaching pada malam hari ini, saya bertindak sebagai supervisor. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, Bu Nyoman. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Mariati. Di sini saya berperan sebagai coaching. Kemudian saya dari instansi SMA Negeri 3 Amlapura. Iya, baik. Selanjutnya, Pak Nyoman Sudiarte. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Tuti sebagai observer dan pemandu kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sudiarte. Instansi tempat tugas saya adalah SD Negeri 6 Gianyar Barat. Jadi pada kegiatan supervisi akademik berbasis coaching malam ini, saya berperan sebagai coach. Ya, baik. Setelah perkenalan kita kali ini, nah di dalam proses coaching ini ada 3 tahap ya. 3 tahap. Yang pertama adalah pra-supervisi, yang kedua adalah supervisi, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Nah, untuk yang pertama pra-supervisi untuk melakukan pra-supervisi, dan untuk coaches tanpa mengurangi rasa hormat untuk meninggalkan room sebentar saja. Ya, baik. Selamat malam Pak Nyoman dan Pak Max. Selamat malam Bu Tuti. Malam Bu Tuti. Ya, nah pada kesempatan kita kali ini silahkan Pak Max dan coach ya, coach Pak Max ya, dan coachnya adalah maaf, supervisornya adalah Pak Max dan coachnya adalah Pak Nyoman. Nah, untuk waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tuti atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk malam hari ini kita akan melakukan proses pra-supervisi akademik terlebih dahulu. Di Pak Nyoman sebagai coach nanti yang akan melakukan proses coaching bersama dengan rekan coachingnya. Selamat malam Pak Nyoman Sudiarte. Malam Pak Mek. Sehat Pak Mang? Asungkaru sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Makin ceria aja ini. Awet muda. Biasa kalau di SD gitu Pak Man ya. Kita kumpulnya anak kecil-kecil ini. Jadi kembali lagi ini sama kayak anak kecil lagi ini jadinya. Baik Pak Man, untuk proses supervisi akademik pada malam hari ini, Pak Mang sebagai coachnya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak terkait dengan persiapan coaching yang akan Bapak lakukan. Ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, terkait dengan instrumen penilaian, apakah Bapak sudah menyiapkan dan juga mempelajarinya? Untuk rubrik penilaian ya dari LMS sudah saya download dan sudah saya pelajari Pak Mek. Jadi tidak ada lagi hal yang perlu Tidak ada masalah berarti Bapak ya? Tidak ada masalah yang perlu dibahas. Gitu. Sudah siap. Ya. Nanti pada saat proses coaching berarti Bapak sudah siap. Nah, kira-kira nih Pak Man, kompetensi coaching apa saja yang ingin dikembangkan oleh Bapak malam hari ini? Oke, baik. Jadi pada malam hari ini proses coaching yang akan saya lakukan, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot,
Itu saja Bapak. Jadi mungkin itu yang potensi yang saya ingin kembangkan. Baik, kemudian kira-kira nih kompetensi mana nih yang spesifik ingin Bapak kembangkan? Jadi dari proses supervisi atau dari proses coaching nanti yang lebih. Jadi untuk malam hari ini kegiatan coaching ini kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah membuat pertanyaan berbobot, Pak Mek. Oke, berarti spesifiknya adalah membuat pertanyaan berbobot ya. Nanti bagaimana Bapak bisa lebih mengembangkan kompetensi itu pada saat proses coaching. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ini pertanyaan yang terakhir ini Bapak terkait dengan indikator ketercapaian apa nanti indikatornya Bapak melakukan indikator keberhasilan bahwa Bapak sudah melakukan proses coaching dengan baik. Apa kira-kira Bapak? Jadi indikator keberhasilan yang nanti dapat diamati atau diobservasi itu adalah kemampuan diri saya untuk membangun, menggali, dan memberdayakan coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Untuk proses pra-supervisi akademik sudah cukup. Saya sudah mendapatkan banyak informasi dari Bapak. Setelah ini Bapak silakan melakukan proses coaching bersama coachingnya yaitu Ibu Mariati. Saya persilahkan untuk memanggil beliau dalam room ini. Terima kasih Pak Mek ya. Selamat malam Pak Nyoman. Jadi malam hari ini kita sudah sepakat untuk mengadakan pertemuan dan memperbincangkan permasalahan yang Ibu hadapi. Benar begitu Bu? Benar Pak Man. Bagaimana, sudah siap Bu Mariati untuk kita berbincang-bincang ya maksimal 20 menit ke depan lah kita ngobrol santai begitu? Ya. Baik. Jadi kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritakan atau obrolkan bersama saya nih? Terima kasih Pak Nyoman karena Pak Nyoman sudah meluangkan waktu mau mendengarkan cerita saya tentang masalah saya yang saya hadapi sebagai guru, apalagi sudah dekat dengan membuat nilai untuk semesteran. Begini Pak Mang, saya ingin cerita sedikit pada Pak Mang bahwa dalam pelajaran saya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia Pak Mang, saya merasa bahwa anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Selain itu, siswa yang mengumpulkan tugas kepada saya itu mencapai 50% Pak Omang. Seperti itu Pak Mang. Jadi Ibu ingin membicarakan keaktifan siswa dalam belajar dan persentase yang sangat sedikit bagi siswa yang mengirim tugas. Begitu Bu Maria? Iya Pak Man. Kalau menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi Bu? Menurut saya Pak Mang ya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan siswa itu kurang antusias dalam mengikuti pelajaran saya, yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya membosankan Pak Mang. Kenapa saya bilang membosankan? Karena pelajaran bahasa Indonesia itu dapat dibilang wacananya terlalu panjang. Misal cerita ronggeng Bukuh Paruk, itu hampir sampai 3 halaman Pak Mang. Nah, di mana pada saat saya menyuruh anak-anak membaca, kemudian saya menyuruh anak-anak menemukan unsur intrinsik di dalam cerita itu, anak-anak itu tidak mau membaca. Kurang antusias maksud saya Pak Mang. Kemudian setelah membaca kan seperti biasa, karena untuk mengetahui pemahaman siswa, saya kan harus memberikan soal terkait dengan teks yang sudah dia baca.
tetapi dia tidak mau membaca, secara otomatis dia tidak mau mengumpulkan tugas yang saya berikan, Pak Mang. Seperti itu. Oke, jadi ternyata menurut Ibu pembelajaran bahasa Indonesia itu membosankan bagi siswa, dan karena banyaknya bacaan begitu ya Bu ya? Iya. Jadi siswa kurang kurang antusias dalam membaca, sehingga membosankan pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa. Baik Ibu, jadi hal apa yang membuat siswa Ibu kurang antusias dalam belajar bahasa Indonesia, Bu? Kurangnya antusias mungkin karena terlalu monoton pada saat saya mengajar, tidak memberikan keterlibatan secara aktif kepada siswa. Di samping itu, media yang saya gunakan kepada siswa mungkin kurang menarik karena memberikan teks bacaan, bukan memberikan sesuai dengan minat siswa seperti sekarang. Apakah video atau YouTube terkait dengan materi yang saya berikan. Jadi Ibu sudah memiliki referensi terkait pembelajaran yang menyenangkan, ya Bu ya? Iya. Dilihat dari permasalahan yang Ibu hadapi dan Ibu sampaikan tadi, dari skala nilai 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan Ibu? Kalau dilihat dari permasalahan yang saya hadapi berdasarkan skala nilai seperti yang disampaikan Bapak Mang tadi, saya merasa baru berada di angka 6, Pak Nyoman. Masih berada di angka 6 ya? Iya, Pak Man. Baik Bu Mar, kira-kira nih apa yang bisa Bu Mar lakukan untuk meningkatkan skala nilai biar sampai dengan harapan Bu Mar? Harapan saya yaitu dengan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, kemudian menggunakan berbagai sumber belajar seperti video, misalnya YouTube, artikel, atau media yang lain yang ada di internet. Bisa juga seperti yang sedang tren sekarang, yaitu menggunakan pembelajaran TikTok. Ya, seperti itu. Akan menggunakan media yang sedang ngetren, ya Bu ya? Ya. Baik. Sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana yang akan saya terapkan biar siswa antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Rencana saya yang pertama itu adalah saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan berbagai sumber yang beragam seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada siswa. Kemudian dengan melihat minat siswa. Pada saat saya memberikan tugas, apakah melalui video atau melalui YouTube sesuai dengan minat siswa. Kemudian tugas yang saya berikan memberikan waktu kelonggaran kepada siswa tanpa suatu paksaan kapan tugas itu harus terselesaikan. Betul, Pak Ma. Wah, luar biasa rencana Ibu Mariati ini. Ya, semoga rencana Ibu berhasil dalam membuat pembelajaran bahasa Indonesia menyenangkan bagi siswa Ibu. Ya. Terus apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya terhadap rencana yang saya sampaikan tadi yaitu saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak
dengan menggunakan berbagai sumber, kemudian untuk eksplorasi materi sehingga siswa dapat menjalankan. Saya juga akan membuat siswa-siswa tersebut senang dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan di kelas tersebut. Kemudian tanpa ada unsur paksaan daripada siswa, dan saya juga akan melakukan pemilihan materi sesuai dengan bakat dan minat siswa. Baik Ibu, jadi sungguh sangat luar biasa Ibu Mariati. Saya mendukung rencana yang akan Ibu laksanakan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan. Nah, Bu Mariati, tidak terasa perbincangan kita sudah di penghujung waktu, Ibu. Jadi sudah kita targetkan tadi 20 menit. Sudah mau berakhir, ya terasa ini, Bu. Jadi apa hal yang Ibu dapatkan dari perbincangan malam ini, Bu? Terima kasih Pak Nyoman. Yang jelas saya sudah merasa tenang, nyaman karena dapat berbincang-bincang dengan Bapak, di mana dalam perbincangan ini saya sudah mendapatkan suatu kesimpulan atas permasalahan yang saya hadapi terhadap anak-anak saya di kelas. Dan sekarang saya merasa senang, saya merasa lega karena permasalahan itu tidak saya pikirkan lagi karena sudah dapat berbagi dengan Bapak. Bapak sudah memberikan saya suatu solusi untuk penyelesaian masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Pak Nyoman. Sama-sama Bu Mariati, saya tunggu kabarnya tentang rencana yang akan Ibu laksanakan. Ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Baik. Ya, seru sekali tadi ya coaching dari coach dari Pak Nyoman Sudiarte dan coach dari Bu Nyoman Mariati. Ya, nah untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan waktu kepada supervisor Pak Max dan juga coach Pak Nyoman Sudiarte dan tamu rasa hormat untuk coach Bu Nyoman Mariati untuk meninggalkan room ini. Nah, silakan supervisor Pak Max dan coach Pak Nyoman Sudiarte. Baik, terima kasih Bu Tuti, Pak Man. Siap. Luar biasa Pak Man ya proses coaching yang dilakukan pada malam hari ini bersama dengan Ibu Mariati sebagai coachingnya. Nah, Pak Man bisa diceritakan ini kira-kira bagaimana perasaan Pak Man dan apa-apa saja yang sudah dilakukan Pak Nyoman selama proses coaching pada malam hari ini. Baik Pak Mek, atas waktunya. Jadi kegiatan tadi, coaching tadi bersama Bu Mariati sebagai coach. Jadi perasaan saya sangat luar biasa begitu. Jadi sudah sudah bisa membantu Bu Mariati menggali potensi dirinya sehingga Bu Mariati menemukan sebuah solusi terhadap permasalahan terkait pembelajaran bahasa Indonesia yang membosankan dan tidak menyenangkan bagi siswanya begitu, Pak Mek. Oke, jadi kira-kira kompetensi yang diinginkan atau indikator yang diinginkan oleh Pak Nyoman sudah tercapai ya pada proses coaching yang barusan dilaksanakan. Iya. Nah, jadi dari pertanyaan berbobot dapat menggali potensi diri dari coach tersebut, Pak Mek. Baik Pak Nyoman, saya ingin memberikan catatan-catatan saja melihat hasil dari melihat proses coaching yang dilakukan oleh Pak Nyoman tadi, bahwa dari tahapan-tahapannya sudah sangat terlihat jelas alur tirtanya, di mana Pak Nyoman sudah menyatakan tujuan dari perbincangan yang dilakukan, kemudian identifikasi permasalahan juga sudah digali dengan dalam oleh Pak Nyoman sendiri, termasuk bagaimana Pak Man memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Mariati untuk melakukan eksekusi begitu ya.
Jadi merencanakan sesuatu berdasarkan apa yang menjadi permasalahan beliau, dan juga sudah menunjukkan alur tanggung jawabnya. Jadi bagaimana, kapan Bu Mariati akan melakukan itu, dan komitmennya bagaimana. Termasuk juga Pak Nyoman dalam proses coaching tadi sudah melaksanakan dengan baik, tidak ada judgement di sana, tidak ada tidak ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan atau pertanyaan-pertanyaan yang itu mengarah kepada pelabelan, begitu ya, pelabelan. Jadi Pak Nyoman sudah melakukan proses coaching dengan baik, dan juga di sini Pak Nyoman sudah fokus terhadap tujuan coaching yang dilakukan. Jadi tadi sudah disampaikan tujuannya adalah bagaimana mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia yang katanya membosankan sehingga tidak membosankan, dan Bu Mariati sudah menemukan itu. Jadi berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan sebagai seorang supervisor, Pak Nyoman sudah sangat bagus melakukan coaching selaku coach. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Man. Jadi kira-kira dari proses coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Nyoman tadi, apa nih kira-kira lagi yang ingin ditingkatkan atau ingin dikembangkan kembali dalam kompetensi coaching yang ada di dalam diri Pak Nyoman? Baik Pak Mek, jadi mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif Pak Mek. Jadi mendengarkan dengan penuh, sehingga apa yang menjadi tujuan dari coaching dapat saya gali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga coaching tersebut dapat menggali potensi dirinya dan menemukan sebuah solusi yang tepat untuk dilakukan yang dapat menyelesaikan permasalahannya. Jadi itu mungkin Pak Mek. Baik, jadi itu ya yang ingin lebih dikembangkan kembali ya. Mungkin nanti proses coaching berikutnya dengan guru-guru yang lain, mungkin bisa Bapak lakukan hal tersebut dengan mungkin lebih bisa mempertajam kembali bagaimana Pak Nyoman bisa mendengar dengan aktif begitu. Baik Pak Nyoman, untuk proses supervisi yang saya lakukan di sini saya pikir cukup. Mudah-mudahan nanti proses supervisi ini akan bisa bermanfaat untuk diri saya sebagai supervisor, kemudian Pak Nyoman sebagai coach, dan juga Bu Mariati sebagai coach dalam kegiatan supervisi akademik ini. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Selamat terima kasih juga Pak Mek ya. Saya kembalikan kepada Bu Tuti selaku pemantau pada praktek coaching atau praktek supervisi akademik berbasis coaching pada malam hari ini. Silakan Bu Tuti. Ya, baik, terima kasih Pak Max. Wow, di sini komunikatif sekali ya antara Pak Max dengan Pak Nyoman Sudiarte. Tapi pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa umpan balik ya Pak terhadap coaching yang sudah tadi dilaksanakan. Nah, yang pertama itu supervisor sudah memberikan pertanyaan yang sesuai dengan rubrik, sudah menata kalimat dengan baik. Nah, di sini juga yang kedua adalah coach juga memberikan keleluasaan coach dalam bercerita mengenai permasalahan coach di sekolah ya, dan juga sudah memberikan solusi dan memberikan rencana apa yang akan dilaksanakan coach mengatasi permasalahannya. Nah, dan yang ketiga di sini coach juga sudah siap ya, sudah merencanakan aksinya dalam beberapa minggu ini seperti itu. Ya, baik, coaching supervisi akademik kali ini sudah berakhir. Silahkan kembali mengundang Bu Mar sebagai coach ke room ini. Terima kasih Bu Tuti. Baik, coaching supervisi akademik kita pada malam hari ini sudah berakhir dan semua permasalahan sudah menemukan solusinya masing-masing. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam Bu Tuti. Malam Bu Tuti.